Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Renungan hari ini berjudul Hidup dalam Terang. Ketika matahari sudah terbenam, mulailah kegelapan menyelimuti tempat kita tinggal. Maka kita membutuhkan yang namanya lampu. Salah satu penemuan dunia berkenaan dengan teknologi pencahayaan di malam hari adalah lampu pijar yang dipatenkan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1879. Penemuan ini tercatat dalam sejarah dunia. Edison berhasil membuat dunia punya harapan supaya manusia bisa melakukan banyak hal dalam kegelapan malam. Paulus menggunakan metafora gelap dan terang juga untuk menjelaskan tentang posisi jemaat di Efesus sebelum mengenal dan sesudah mengenal Kristus. Gelap adalah gambaran ketiadaan cahaya. Artinya, hidup jemaat di Efesus masih dalam kuasa gelap yang penuh dengan ketidakpastian. Terang adalah gambaran di mana Yesus berkuasa dan memberi harapan keselamatan di tengah ketidakpastian. Paulus mengingatkan supaya jemaat di Efesus tidak kembali lagi ke kehidupan lamanya seperti sebelum mengenal Kristus. Paulus menganjurkan melalui suratnya supaya jemaat hidup dalam terang kasih Kristus, supaya hidupnya berbuahkan kebaikan. Hidup dalam terang kasih Kristus juga bisa kita rasakan berkatnya, termasuk pada saat pengambilan keputusan-keputusan penting dalam hidup. Dalam pengambilan keputusan, dibutuhkan banyak pertimbangan. Salah satunya adalah pertimbangan batiniah bersama Kristus. Apa jadinya jika keputusan kita ambil dengan pertimbangan yang kurang matang? Kegagalan dan kehancuran akan menimpa kita. Dalam arti yang lain, kita masih hidup dalam kegelapan batiniah. Penting bagi kita untuk membangun kesatuan roh senantiasa dengannya, supaya setiap keputusan yang kita ambil berbuahkan kebaikan dalam kehidupan.
hidup dalam terang kasih Kristus adalah sebuah pilihan yang akan mendatangkan berkat. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.